Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali tentang adab dan ilmu. Kenapa para ulama salafus sholihin dahulu, para ulama terdahulu mengatakan adabu fauqal ilmu, adab di atas ilmu. Kok bukan al-adabu afdhalul ilmu, atau adab lebih utama dari ilmu? Karena kalau fauqa, di atas, itu tentang pentingnya peranan, sedangkan afdhal itu lebih mengarah kepada nilai. Peranan adab dalam mengawal ilmu atau dalam memandu proses thalabul ilmi atau menuntut ilmu, itu laksana tali kekang, sedangkan ilmu itu adalah laksana kuda. Jadi pentingnya tali kekang itu terhadap kuda. Kuda kalau dibiarkan tanpa tali kekang akan tersesat, akan balelo atau tak terkendali, semaunya berlarinya. Jadi tapi kalau ada tali kekang, ada tali kekang untuk mengendalikan, maka ilmu itu bermanfaat dan memberikan manfaat, sekaligus ketika diamalkan menjadikan orang itu alim dan derajatnya ditinggikan oleh Allah karena keutamaan ilmu, karena derajat ilmu itu. Maka kata-kata yang pas adalah al-adabu fauqal ilmu, adab itu di atas ilmu. Begitu juga tentang adab kepada seorang alim yang sanadnya itu double. Maksudnya sanad double itu sanad ilmunya sambung pada guru-guru, kepada para masyayikh, kepada waliullah kekasih Allah, kemudian sambung kepada ulama-ulama era tabi'in, sambung pada khulafaur rasyidin, kemudian sambung kepada baginda Rasulullah SAW. Kemudian sanad yang satunya adalah sanad keturunan atau sanad nasab. Misalnya seorang alim itu
juga seorang Gus atau keturunan dari ulama karismatik, ulama kemudian ulama sambung kepada waliullah. Nah, ini yang sanad dari sanad nasab. Jadi ketika ada ulama yang sambung nasab dan sanad nasab dan sanad ilmunya, tempuk jadi satu bahasanya, kumpul jadi satu. Dalam suatu daerah atau suatu kampung atau suatu desa, suatu pemukiman, dalam suatu pemukiman, ulama tersebut begitu alimnya, ya. Kemudian diatur, didikte oleh umaro atau pemimpin desa atau mungkin pemimpin suatu daerah. Itu dalam ilmu adab itu apa bahasanya, kalau dalam ilmu adab itu tidak beretika. Maksudnya gini, dalam suatu pemukiman ketika umaroknya itu dengan latar belakang hanya maksudnya berpendidikan formal, kemudian dengan sanad ilmu yang biasa-biasa atau katakanlah itu masih dalam istilahnya awam atau abangan, kemudian di situ meminta atau mengundang seorang alim alama atau bagian dari ulama itu yang dia seorang gus yang sanadnya double, sanad ilmu juga sanad nasabnya ya keturunan waliullah. Itu bahasa Jawane itu kedosan atau kualat, kualat kedosan. Karena etikanya misalnya dia mengundang nanti Gus atau Pak Ustadz, besok datang, saya mohon mengisi suatu pengajian di tempat saya atau di rumah saya, minta dipimpin
sekaligus didoakan, sekaligus ini dan ini dan ini dan ini. Dia mengatur. Itu kualat, kedosanan kualat. Terus gimana ilmu adabnya? Nah, kalau ingin, ini salah satu adabnya, kalau ingin menjadikan seorang alim itu yang sekaligus gus untuk menjadi mungkin suatu pemimpin atau mungkin mengisi suatu ibaratnya amanah suatu jabatan atau amanah kepemimpinan, atau ingin menjadikan pembimbing atau pengisi suatu jamiah, atau mau dipatenkan menjadi seorang guru yang mengajar di suatu majelis taklim ini dan ini misalnya, ilmu adabnya adalah umaronya itu atau pemimpin itu dengan sesepuh atau pinisepuhnya daerah tersebut, atau yang ditumakan di daerah tersebut itu meminta kepada sang guru daripada gus tadi atau ustadz tadi atau orang tuanya ya mungkin orang tua kandung, orang tua angkat, atau orang tua ya mertua. Dan yang lebih utama adalah sang guru daripada orang yang alim itu. Nah, ketika sowan kepada beliau orang tuanya gus atau orang alim itu diminta, Yai, saya mohon meminta izin agar sang murid atau sang putra ini diperbolehkan. Nah, kalau sudah begitu, nanti sang guru atau sang orang tua daripada gus atau orang yang alim tersebut itu pasti Anda akan disuruh berangkat sama guru atau orang tuanya dengan berjalan atau pasti dijalankan. Nah, inilah etika termasuk adab daripada maksudnya etik adab terhadap alim alama atau ulama yang bersanadkan double atau bersanadkan ya sanad ilmu juga ya sanad nasab. Itu sedikit tentang ilmu adab. Kemudian kembali tentang ilmu atau tolabul ilmu atau proses belajar mengajar taklim muta'alim atau tentang menuntut ilmu, pentingnya menuntut ilmu. Ada yang mengatakan menuntut ilmu atau ngaji selapanan yo iso ngempukke ati. Ngaji pengajian selapanan wis cukup apa wis iso nggo ngempukke ati. Nah, kata-kata ini kurang pas.
kata-kata ini bisa menjadi fatwa yang menyesatkan. Kenapa, saudaraku? Satu sisi, maksudnya antara label selapanan atau mungkin mingguan atau harian, rebuan, apa-apa istilahnya, itu kan label. Perkataan pengajian selapanan wis cukup, wis iso nggo ngempukke ati, itu secara nggak langsung adalah pengingkaran terhadap majelis taklim yang sudah berjalan, yang sudah dijalani harian dan mingguan. Karena apa? Orang awam atau orang abangan akan berpikir gini, wah nggak usah repot-repot ngaji tiap hari, nggak usah susah-susah ngaji mingguan, karena selapanan wis iso nggo ngempukke ati. Itu sama saja dengan penggembosan, ngedropke orang sing sudah niat mau mengaji dengan kata-kata seperti itu menjadi wegah ngaji. Sedangkan kata-kata wis iso ngempukke ati, kata-kata wis iso ngempukke hati menjadi lembut atau empuk, atau hati yang berkarat itu menjadi bersih, atau hati yang mati itu menjadi hidup, atau hati itu mendapatkan hidayah. Itu adalah ranah wilayah haknya Allah, itu adalah kekuasaan Allah, zat yang membolak-balikkan hati. Allah zat yang muqallibul qulub, zat yang membolak-balikkan hati. Jadi kalau kita mengatakan wah hati sudah menjadi empuk, itu ndisi kersa atau terlalu jauh mencampuri urusannya Allah, itu haknya Allah. Cuma